Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Hukum jenggot itu wajib atau sunnah? Karena ada sebagian orang yang menganggap sunnah dan mensyukurnya, dan untuk membuktikan bahwa itu hanya sunnah. Subhanallah jemaah. Kalau kita bicara jenggot, Nabi kita berjenggot. Lalu kenapa antum nggak berjenggot? Kira-kira kalau antum ketemu sama Nabi SAW, Nabi nyuruh dan beliau berjenggot. Abu Bakar berjenggot, Umar berjenggot. Ustaz, mereka kan orang Arab. Subhanallah. Sebagian orang Arab itu nggak keluar jenggot. Sahabat Nabi itu ada yang tidak keluar jenggotnya, ada. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya itu mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot. Kalau perintahnya tumbuhkan jenggot, ya kasihan yang nggak tumbuh jenggotnya. Akhirnya harus pakai firdaus, pakai apa? Pakai minyak samin, pakai apa ini itu. Enggak, jadi perintahnya Nabi SAW bukan suruh tumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu adalah Allah Jalla Jalla. Maka yang diperintahkan adalah membiarkan jenggot. Kalau kita bicara hukum wajib dan sunnah, kita nih jamaah, kalau dapat perintah dari Nabi SAW, kenapa antum harus tanyakan itu? Apakah berat memang membiarkan jenggot itu antum keluar duit? Ustaz, ana tahu manjangkan jenggot ini, fulus ana tiap hari berkurang. Iya, kalau gitu potong jenggot. Kalau memang ternyata membiarkan jenggot ini pengaruhnya fulus bisa berkurang tiap hari, nggak ada. Maka kalau kita bicara tentang hukum jenggot, silahkan baca pendapat ulama-ulama terdahulu. Kalau kita baca ulama-ulama sekarang ini macam-macam pendapat. Tapi kita tahu masalah jenggot ini sudah dibahas oleh Imam Syafi'i, di masa Imam Malik, di masa Imam Abu Hanifah. Gimana sih mereka? Soalnya terkadang sekarang ini Anda melihat beberapa fatwa dari orang-orang yang membolehkan mencukur jenggot, umpamanya dia pakai fatwa ulama-ulama baru yang mereka nggak masalah. Ini ulama baru mengatakan seperti ini. Masalah jenggot ini bukan masalah baru, bukan masalah kontemporer, bukan. Kayak kalau masalah kontemporer butuh fatwa yang ijtihad ulama baru. Ini nggak ada ini di masa itu. Maka kita ingin tahu gimana fatwa ulama-ulama, ijtihad ulama duduk untuk berbicara. Iya, karena masalahnya baru muncul di masa kita. Kalau masalah ini mulai zaman Nabi SAW, kenapa dibutuhkan fatwa ulama kontemporer? Kita berarti meremehkan ulama-ulama terdahulu. Makanya dibaca. Jadi sekali lagi berkaitan dengan hukum jenggot ini, jamaah, antum nggak usah ribut-ribut. Para sahabat Nabi itu sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Tidak terlalu menggunakan filsafat macam-macam, enggak. Nabi nyuruh ini ya sudah tak lakukan. Pernah Nabi SAW sholat, kemudian beliau membuka sandalnya. Karena dulu sholat, sunnahnya sholat itu pakai sandal. Tapi tentu nggak pakai karpet ya, pakai tanah. Pernah Nabi SAW, kemudian beliau melempar sandalnya, membuka sandal. Semua sahabat membuka sandal. Mereka tidak ada pikiran kenapa dibuka ya. Coba nanti anda mau tanya. Enggak, mereka melihat langsung dilepas. Sebagai bentuk ya tadi mengikuti Nabi SAW. Jadi sebenarnya kalau kita lihat agama kita ini mudah, nggak ruwet sebenarnya. Jadi kalau kita bicara hukum-hukum, kadang-kala mulai kita masuk ke hukum fikih, ada khilaf ini itu macam-macam. Tapi kalau kita dalam praktek agama ini, opo sing dilakoni Nabi, yang dikongkon Nabi tak lakoni sak mampuku. Karena memang Nabi mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku nyuruh kalian dengan satu perintah, lakonono sesuai kemampuanmu. Artinya sesuai kemampuan kita. Ya ana nggak mampu, ya sudah berarti nggak mampu. Tapi kalau antum mampu, lakonono. Jadi itu berkaitan dengan masalah sunnah sebenarnya jamaah. Karena kalau sudah bicara sholat berjamaah Ustaz, wajib apa sunnah Ustaz? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sudahlah, antum bisa berangkat ke masjid, berangkat ke masjid. Antum dapat pahala. Selesai, antum terlepas dari perdebatan yang terjadi. Masalah jenggot, anda tanya, antum kalau biarkan jenggot dapat pahala enggak? Ya yakin dapat pahala. Ya sudah.
Antum amalkan hal itu. Kenapa harus ditinggalkan? Sebagian mengatakan, enggak, ana mencukur supaya orang tahu sunnah. Apakah Nabi SAW mencukurnya? Untuk memberitahu kepada para sahabatnya, ini enggak wajib nih, anak punya anak cukur. Wallah, ini termasuk pemikiran yang nyeleneh, jemaah. Nyeleneh banget. Memang ada amalan-amalan yang Nabi SAW meninggalkannya karena takut diwajibkan. Nabi meninggalkan. Seperti sholat tarawih. Nabi itu meninggalkan sholat tarawih berjamaah karena takut diwajibkan. Beliau sebagai peletak syariat. Tapi kita bukan peletak syariat, jemaah. Maka untuk perkara-perkara seperti itu, lihat kita lebih baik, ya fikihnya itu fikih perintah lah. Perintah lakonono, larangan tinggal. Selesai sudah. Jadi kita tidak berdebat panjang, ribut, akhirnya saling menyalahkan, enggak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh diumumkan. Nah, kalau ada yang kehilangan sesuatu, hubungin panitia. Karena masjid ini bukan untuk pengumuman kehilangan. Barakallah.